Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya, walaupun dalam kondisi jarak jauh ya. Insya Allah bertemu di kegiatan atau ekskul yang namanya Tata Boga. Apa sih Tata Boga? Jadi Tata Boga itu adalah salah satu dari kegiatan sekolah ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini insya Allah berisi tentang bagaimana kita cara memasak, cara membuat makanan, cara membuat minuman, dan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kuliner ya, teteh sekalian. Mudah-mudahan setelah nanti mengikuti jadi lebih semangat lagi untuk memasak, untuk membuat makanan, terutama untuk di rumah ya, buat ayah bundanya atau satu keluarga. Baik, teteh sekalian, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu adalah Ibu Rika Silviani. Kebetulan di sini adalah sebagai pembina dari ekskul Tata Boga ya di SMPIT Tazkiyah Insani. Teteh sekalian, diharapkan atau harapan dari kita semua bahwa mengikuti ekskul Tata Boga ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan teteh sekalian dalam dunia kuliner ya, dalam dunia masak-memasak, dalam membuat makanan ya. Juga salah satu solusi ketika kita merasa bosan di rumah karena kondisi pandemi saat ini ya. Teteh sekalian kan belajarnya di rumah itu ya, makanya salah satu solusinya untuk mengusir rasa kebosanan adalah dengan memasak atau membuat makanan atau minuman ya. Sambil belajar juga ya, ditemani dengan makanan atau minuman atau masakan yang teteh sukai atau sukai, insya Allah itu akan menambah juga semangat belajarnya. Begitu ya teteh. Nah baiklah teteh sekalian, di sini Ibu akan, di episode kali ini Ibu akan mengenalkan beberapa jenis peralatan perlengkapan memasak yang semestinya atau yang seharusnya kita gunakan gitu ya. Dan ada beberapa peralatan atau perlengkapan masak yang dasar yang perlu teteh ketahui. Dan di sini juga insya Allah akan disampaikan juga apa saja sih bumbu atau rempah-rempah yang akan kita gunakan nanti gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini teteh jadi bisa lebih tahu ya, bertambah lagi wawasannya. Baik teteh sekalian, di sini ya kita mulai apa saja sih peralatan yang wajib kita gunakan kita memasak gitu ya, atau membuat makanan gitu ya. Nah di sini ada beberapa peralatan atau perlengkapan sederhana yang teteh temukan di rumah ya. Ataupun kalau misalnya nanti pergi ke belanja perlengkapan dapur, jadi ketika bundanya meminta untuk belanja misalnya, jadi tahu ini apa sih gitu ya, seperti itu. Baik teteh sekalian, yang pertama-tama mungkin Ibu kenalkan apa yang menjadi perlengkapan yang pertama. Perlengkapan yang pertama biasanya untuk memasak apa coba? Nah yang pertama itu adalah kompor ya. Nah kompor ini jenisnya ada yang menggunakan gas, ada juga yang menggunakan listrik ya. Nah ada juga yang menggunakan minyak, namun yang sekarang ini minyak sudah sangat jarang sekali. Jadi yang sekarang itu lebih banyak menggunakan gas gitu ya. Nah ada kompor gas. Kemudian yang kedua, peralatan masak yang kedua itu wajan ya. Wajan itu untuk apa? Fungsinya wajan adalah untuk menggoreng, menumis, dan membuat nasi goreng. Nah salah satunya dengan menggunakan wajan. Nah kemudian, di sini juga yang wajib salah satunya nih teteh adalah ini. Ada yang tahu ini apa? Mudah-mudahan sudah pada tahu semua ya. Ini adalah panci ya, atau panci ya, panci yang digunakan untuk biasanya kalau di rumah oleh bundanya atau mamahnya itu menggunakan sop gitu ya, atau untuk membuat sayur asam dan sebagainya. Ini ya teh ya, ini adalah panci. Kemudian di sini juga Ibu akan perkenalkan, ini biasanya digunakan untuk memotong sayuran, kemudian nanti mencucinya dengan
eh, seperti ini. Ini namanya saringan ya, saringan untuk sayuran atau buah-buahan ya Teh ya. Nah, kemudian di sini yang peralatan wajib yang lainnya yang mesti Teteh tahu, ini yang sederhana juga, namanya apa nih? Biasanya kalau digunakan untuk motong-motong sayur, untuk mencuci daging, untuk membersihkan apa namanya sayuran-sayuran yang banyak pasir, biasanya tuh di bawang daun gitu ya, atau di kangkung misalnya. Ini apa namanya? Ah ya, pasti udah tahu semua, ini adalah baskom ya. Ya. Baskom ada yang bentuknya dari berbahan stainless atau dari plastik ya Teteh sekalian. Nah, selain tadi ada wajan, pasti kalau ada wajan tentunya ada temannya. Apa itu temannya? Ini dia. Ini namanya apa? Ini adalah sutil gitu ya, atau penggorengan ya, sutil atau penggorengan. Ingat ya Teh ya, ini adalah penggorengan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya saringan. Fungsi saringan ini digunakan saat kita ingin menyaring, misalnya kalau untuk sayuran biasanya untuk membuat santan ya, membuat santan kita menggunakan ketika santan itu kan menggunakan kelapa parut, jadi harus disaring dulu. Nah, di lain hal biasanya kalau untuk membuat kue kita juga butuh yang namanya saringan seperti ini, biasanya untuk menyaring saus gitu ya, saus misalnya kalau pizza itu saus tomat ya, atau ketika kita ingin membuat roti atau membuat kue ya, tepung yang biasa kita gunakan itu disaring terlebih dahulu supaya lebih bersih ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini apa ya? Nah, ini biasanya kita temukan kalau kita sedang makan di tempat yang ada berbentuk bahan cair atau sayuran ya. Nah, ini namanya sendok sayur ya. Nah, ini ada lagi yang biasa digunakan di dapur untuk mengupas kentang ya, mengupas kentang atau wortel ya, kentang, wortel atau bumbu-bumbu yang sifatnya rempah, misalnya kunyit bisa, kemudian jahe, lengkuas juga bisa ya, seperti itu. Nah, kalau ini namanya spatula, tapi spatula ini ada yang bisa digunakan dari bahan kayu ya. Nah, bahan stainless steel atau dari plastik gitu ya. Nah, kalau plastik ini biasanya lebih ringan. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah salah satu peralatan yang sangat utama dan paling utama atau aktor utama dalam dunia kuliner atau permasakan gitu ya, atau cara membuat makanan. Apa itu ya? Ini dia, pisau ya, pisau dapur ya. Pisau dapur itu Masya Allah ternyata banyak macam atau jenisnya. Pisau dapur itu apa saja sih? Ada yang pisau untuk daging, bentuknya juga akan berbeda gitu ya. Pisau untuk daging itu lebih besar, lebih lebar, dan gagangnya itu lebih agak besar gitu ya. Nah, kalau yang biasa digunakan untuk sayur, ini biasa untuk memotong sayur atau bumbu gitu ya, atau rempah-rempah. Nah, ini pisau dapur. Juga yang biasa untuk buah gitu ya. Ada juga pisau digunakan untuk garnis. Apa itu garnis? Garnis itu biasanya untuk menghias dari buah-buahan atau sayuran, nanti akan dihidangkan dalam bentuk hiasan gitu ya. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Nah, itu ya Teteh sekalian. Nah, ini juga adalah salah satu alat masak yang digunakan untuk biasanya kalau kita mengambil atau menyendok nasi. Makanya namanya ini sutil atau sendok nasi gitu ya. Ada yang berasal dari bahan kayu, ada yang dari stainless steel atau yang dari plastik gitu ya Teh ya. Nah, kemudian di sini ada lagi apa ini? Nah, ini biasa kita temukan. Nah, ini ada yang biasa dari keramik, dari berbahan melamin atau plastik ya. Ini namanya lodor atau nama lainnya adalah mangkuk sayuran ya. Karena
berbagai macam bentuknya juga, ada yang bulat, ada yang seperti daun ini dan berbagai macam ya. Itu saja Teteh dengan peralatan ini ya. Mudah-mudahan dari sekian alat ini ada yang sudah hafal ya, insya Allah, dan ada yang mengingat-ingat gitu ya apa saja yang diperlukan di dapur itu dan yang kita butuhkan untuk membuat makanan atau masakan. Sebenarnya masih banyak lagi peralatan dapur yang sifatnya ada yang modern, ada yang tradisional. Nanti mungkin di lain waktu kita akan perkenalkan peralatan yang sifatnya lebih tradisional atau modern. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan lagi beberapa bahan atau bumbu yang digunakan dalam memasak di dapur. Ya, itulah teteh sekalian apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan ekskul Tata Boga pada kali ini, episode kali ini. Insya Allah untuk pekan depan kita akan memulai dengan bagaimana kita mengolah 4 bumbu dasar. Insya Allah mudah-mudahan lebih excited ya, lebih menarik. Begitu saja dari Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.